Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari ke-10 dari awal kali kita bersemaian ya, persemaian jahe merah. Bagaimana hasilnya kita akan lihat di videonya ya. Di sana kita akan menjelaskan bagaimana dan seperti apa perawatannya, terus fungsinya juga apa. Kan ada dua cara tuh kan. Nah, kita akan menjelaskan fungsi dari cara masing-masing pertama dan keduanya itu ya. Dan kali ini kita akan lihat hasilnya, hasil dari persemaian kita, dan ini adalah hari ke-10 dari persemaian kita ya, persemaian jahe dari pertama kali kita menyemai. Dari video yang pertama awal penyemaian jahe, ini adalah hari ke-10. Mari kita lihat bagaimana hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Mari kita langsung ke videonya. Cekicus. Baiklah, inilah hari ke-10 dari persemaian kita ya, dan inilah hasilnya. Ada yang udah berdaun, ada yang masih baru tumbuh-tumbuh kayak gini. Nah, kita lihat ya. Nah, udah kayak gini, dan ini sudah tumbuh daun. Kok bisa? Yang penting dalam persemaian ini, untuk cara yang pertama ini, yang penting medianya itu harus selalu lembab ya, jangan terlalu basah, karena kalau basah dia bisa mengakibatkan busuk ya. Kita lihat. Nah, udah mulai tumbuh ya. Ini usia 10 hari ya dari pertama kali kita nyemai. Di video yang pertama itu banyak yang sudah tumbuh, udah mulai mau tumbuh, udah terlihat kan bakal tunasnya ya. Dan apa sih media yang kita pakai aja ini, apa aja? Nah, ini kita pakai kotoran kambing sedikit ya, terus arang sekam sama sekam mentah campur tanah. Nah, ini yang penting dalam persemaian ini medianya itu harus selalu lembab ya, jangan terlalu basah tapi lembab, cukup lembab ya. Udah mulai lumayan tumbuh kan. Dalam 10 hari ini kita alhamdulillah ya sampai tumbuh. Dan untuk menaruhnya ini jangan terlalu dalam, cukup terlihat ya. Nah, ini juga nih udah mulai tumbuh ya. Udah mulai tumbuh ini. Oke. Ini untuk cara yang pertama kita semai, dan ini adalah cara yang kedua. Bagaimana sih hasilnya? Nah, untuk cara yang kedua ini belum ada yang mengeluarkan daun ya. Tapi di sini sudah keluar mulai bintik-bintik tuh, tunas baru. Nah, apa sih fungsinya untuk cara yang kedua ini? Cara yang kedua ini, nah fungsinya ini nanti kita buka semua ya. Kita buka. Oke. Kita buka, kita ambil semua. Nah, kita ambil semua ya. Nah, inilah fungsi cara yang kedua yang kita pakai dari dua cara ini. Yang pertama adalah cara yang biasa, dan ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua kita lihat hasilnya. Kenapa kok ini cara yang kedua belum tumbuh gitu kan? Dalam 10 hari enggak seperti cara yang pertama. Nah, karena kita menaruhnya itu di dalam, terlalu dalam gitu kan. Fungsinya apa sih? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Di sini fungsinya untuk cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, kenapa kita ditimbun semua di dalam? Nah, kita untuk mengetahui calon mata tunas. Ketika calon mata tunas ini udah muncul seperti ini. Nah, udah muncul seperti ini ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita menanamnya itu akan lebih mudah. Lebih mudahnya dalam artian apa? Ini tidak akan terbalik seperti ini ya. Tidak seperti ini, dan ini jelas akan lebih cepat. Nah, kita tanam seperti ini ya. Jadi kalau kalian sudah melihat mata tunasnya yang di atas, ya akan kita taruh di atas gitu. Nah, inilah fungsi cara yang kedua.
Cara yang kedua itu untuk melihat mata tunas. Calon mata tunasnya ini usia 10 hari dan alhamdulillah ini sudah mulai muncul. Nah, inilah fungsi cara yang kedua itu untuk mengetahui kemana arah mata tunas, dan itu bisa dipastikan ke atas. Untuk mata tunasnya itu kita taruh nanti di atas. Ya, sepertilah itu cara yang kedua. Dan untuk cara menyemainya udah kita videokan, silahkan dicek aja di channel kita ya. Inilah hasil dari 10 hari dan alhamdulillah ini sudah hampir 60% atau 70% hampir tumbuh semua ya. Udah kita lihat hasilnya seperti ini. Dan satu lagi, ketika kita menanam jahe jangan lupa kita berdoa ya. Kita itu hanya manusia, kita cuman berusaha, dan yang menentukan itu adalah Allah. Jadi hadirkan Allah atau hadirkan Tuhanmu di setiap langkahmu atau di setiap pekerjaanmu ya, karena kita hanya berusaha. Kita tidak bisa membuat persemaian ini tumbuh dalam 10 hari. Hanya Allah yang bisa, yang membuat ini tumbuh dalam 10 hari ya. Jangan lupa berdoa, dan ketika menanamnya usahakan. Nah, ini sudah mulai tumbuh juga ya. Usahakan dalam menanam segala sesuatu itu hadirkanlah nama Allah dengan membaca bismillah atau sholawat ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Kalau kalian mungkin para senior beda lagi ya. Terima kasih telah hadir dan menonton di channel Sahabat Alam. Inilah klarifikasi atau inilah hasil dari persemaian kita selama 10 hari, dan alhamdulillah semuanya hampir menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, and subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Komen kalau ada pertanyaan bagaimana caranya ini itu. Oke. Dan kalau saya ini, kalau sudah seperti ini saya akan pindahkan langsung ya. Saya akan langsung pindahkan ke media tanam polybag atau media tanam karung atau ke lahan. Saya akan pindahkan. Kalau Karapata senior nanti umur 1 bulan dipindahkan. Kalau udah seperti ini saya langsung pindahkan. Kenapa? Karena kalau masih sebesar ini, masih seperti ini, itu dia ketika kita pindahkan dia tidak akan mengalami kesetresan lagi. Tapi kalau sudah berdaun seperti ini ya, ini usia 1 bulan dari tanam batang. Nah, kalau udah berdaun seperti ini, nanti ketika kita tanam dia itu akan mengalami stres dulu. Nah, kalau yang seperti ini tidak stres. Jadi kalau saya menanam itu dari yang segede gini, kalau segede ini udah bisa saya pindahkan langsung untuk mengurangi tingkat kesetresan ya. Terima kasih. Sekian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.